Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Bung Ali, saya akan membantu kalian dalam perjuangan kalian untuk masuk atau menembus UTBK. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, kita sudah tahu situasi di lapangan berubah. Skema untuk ujian UTBK sudah dirubah. Sekarang fokusnya bukan lagi pada Saintek atau Soshum. Kita fokus pada TKPA. Kalau kita melihat di sosial media, kita bisa ngecek di Google, ya. Kalian bisa ketik materi UTBK 2020, pilih, banyak yang sudah memberikan informasi di sini. Saya milih salah satunya dari Kompas. Kalau kita baca, ya. Nah, sekarang ada perubahan, ya. Jadi kita lihat materi apa yang berubah, ya. Apa yang perlu disiapkan oleh siswa. Kita lihat di sini materi, ya. LMPT membagi materi UTBK 2020 menjadi dua kategori, yaitu tes potensi skolastik dan tes kompetensi akademik atau TKA. Penjelasannya kita baca di sini. TPS bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan sekolah formal khususnya pendidikan tinggi, ya. Apa yang dinilai? Kemampuan penalaran umum. Kemampuan penalaran umum ini adalah bagaimana kita bisa membaca soal dengan teliti dan memiliki kemampuan untuk menguraikan masalah. Ya, ini secara umum. Kemampuan kuantitatif berupa pengetahuan dan penguasaan matematika dasar ini adalah pelajaran mulai dari SMP sampai SMA. Saya ingatkan, justru materi SMP banyak yang muncul di sini selain materi SMA karena sangat mendasar, definisi-definisi dasar. Ya, rumus cepat di sini sudah tidak kita perlukan. Pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan dan pemahaman baca dan menulis. Ini adalah kemampuan TPS. Kita baca untuk TKA-nya atau tes potensi akademik. Ya, kita lihat di sini pengetahuan, pemahaman, keilmuan yang diajarkan di sekolah. Kemampuan akademik sangat diperlukan siswa dalam berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. Ya, kemudian target utama tes adalah mendapatkan high order thinking skill. Dengan kata lain HOTS, ya. Melihat sejauh mana penguasaan materi dan pelajaran dimiliki. TKA juga mengukur kemampuan kognitif. Kognitif itu kemampuan berpikir kita yang terkait langsung dengan konten materi pelajaran yang dipelajari di sekolah. Ini yang perlu kita siapkan. Bagaimana strateginya sekarang? Ya, satu hal yang penting kalian pahami, saya akan membantu perjuangan kalian. Saya menyiapkan di sini ada grup untuk kita berdiskusi soal-soal. Saya juga menyiapkan playlist khusus yang membahas tentang ini. TPA, UTBK. Di sini sudah ada 227 video yang bisa kalian lihat. Ya, satu video mungkin lebih dari satu soal. Ya, kalian bisa belajar materi-materi yang sudah muncul di tahun-tahun sebelumnya. Untuk TKA, ya, untuk UTBK yang TKA dan TPS ini, saran saya, contoh-contoh soal yang selevel UTBK itu ada di tahun mulai sekitar 2010 sampai 2016-an. Itu ada matematika dasar, masih dibagi menjadi ada matematika dasarnya, ya. Itu dipelajari. Karena bobot atau tingkat kesulitan yang nggak jauh dari itu. Kalau materi dari segi matematika, selain kalian penting untuk memahami materi pelajaran harian, ya, yang sudah dipelajari di sekolah, penting juga fokus pada penalaran. Penalaran di matematika banyak dipelajari di logika matematika. Nanti akan saya bikinkan videonya khusus membahas itu, logika matematika. Logika matematika. Kenapa kita harus memfokuskan diri ke logika matematika untuk penalarannya? Karena dengan logika matematika kita bisa memutuskan masalah atau problem yang disajikan soal itu dengan lebih rasional. Kadang kita
eh, terbawa oleh informasi-informasi atau pengetahuan kita sebelumnya, kewajaran menurut kacamata kita, bukan kewajaran menurut soal. Ini penting untuk digarisbawahi. Soal punya aturan sendiri, punya batasan-batasan sendiri, kadang-kadang itu bertentangan dengan logika umum. Ya, itu dari segi logika. Kemudian logika matematika, kemampuan bahasa, ya, ini untuk bahasa Indonesia, ya, ini kalian harus mempelajari kayak sinonim, antonim, ya, aturan dalam berbahasa Indonesia. Selain bahasa Indonesia juga ada bahasa Inggris, ya. Saya bayangkan pasti ada beberapa soal yang disajikan dalam bahasa Inggris dan kita harus memiliki vocabulary yang cukup. Ya, pengetahuan umum kalian harus update dengan informasi-informasi yang ada sekarang, istilah-istilah yang digunakan sekarang. Ya, misalnya PSBB itu apa? Nah, hal-hal seperti itu harus paham. Social distancing itu apa? Jadi ujian selevel UTBK pasti akan up to date, ya, karena dibuat dengan sangat serius. Nah, bagaimana dengan pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, matematika, fisika, kimia, ya, itu apakah jadi tidak berguna? Tidak, ya. Kita belajar fisika, kita belajar biologi, itu adalah melatih logika kita, melatih kemampuan kita untuk mengenali pola. Inti belajar adalah itu, kita mengenali pola, kita bisa menyajikan dari bahasa tulisan menjadi bahasa matematika, kita bisa membuat pemodelannya dan kita bisa menyelesaikan. Itu tetap berguna. Tetapi kalau UTBK ini lebih ditekankan pada definisi. Rumus-rumus cepat lupakan saja, karena rumus cepat tidak akan membantu di sini. Yang perlu kalian siapkan adalah definisi-definisi dasar di setiap bab. Misalnya definisi dari matriks itu apa, inverse itu apa. Misalnya matriks, ya, yang disebut singular itu apa. Karena seperti ini, kita di dalam berjuang, dalam bertempur, kita harus bisa menempatkan diri pada posisi lawan. Dalam hari ini lawan kita adalah pembuat soal. Di Indonesia banyak sekali jurusan, universitasnya banyak, jurusannya banyak. Kita pasti berpikir pemerintah tidak akan mengambil jalan yang keliru. Misalnya anak yang cocok di manajemen akan dimasukkan di teknik, yang masuk di teknik, cocok di teknik akan dimasukkan di hubungan internasional. Pasti pemerintah tidak akan melakukan kesalahan konyol seperti itu. Apa yang harus kita pikirkan? Kita kalau ingin ke teknik, tetap mempelajari matematika, fokus lebih ke matematika, fokus lebih ke logika, ya. Dan anak yang ingin HI misalnya, fokus ke bahasa. Saya membayangkan kalau saya ada di posisi pemilik perguruan tinggi, ya, saya akan memberi bobot yang berbeda pada setiap soal yang sesuai dengan jurusan yang saya tawarkan. Ya. Jadi saya tidak tahu bagaimana nanti kenyataannya, ya, tapi kita bisa bikin strategi. Ya, jadi tetap kalian belajar dengan semangat, terutama yang berhubungan dengan logika, bahasa, dan pengetahuan umum. Jangan lupakan juga yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan. Ya, itu saya membayangkan itu juga akan diperlukan. Kemudian materi-materi apa yang bisa kita jadikan referensi? Yang bisa kita jadikan referensi adalah materi-materi matematika dasar mulai sekitar paling tidak mulai sekitar tahun 2000-an. 2000 sampai terakhir. Sampai 2000-an itu matematika dasar dan dulu ada soal namanya TPA. Ya, ini dipelajari, ya. Terus kemudian untuk TPA kita juga bisa saya lihat banyak level soal TPA variasi bagus itu dari tes STAN. Ya, tes STAN ini TPA-nya bagus, matematika dasar, bahasa Inggris dasar, termasuk bahasa Inggrisnya sudah selevel ini. Saya lihat STAN itu TOEFL, ya, lebih mendekati ke TOEFL. Untuk bahasa Inggris kalian bisa belajar ke sana. Terus
kita juga bisa mendapatkan soal-soal TPA dari tes CPNS. Ya, tes-tes CPNS itu banyak sekali membahas tentang TPA ini. Jadi kita harus persiapkan diri dengan latihan yang banyak. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian sukses dalam meraih cita-cita kalian. Semangat, semangat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.